Saudari dan saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai. Tadi saya sudah mulai untuk membaca kitab suci tidak cukup hanya dengan mata indera, mata fisik. Kita harus baca dengan mata batin. Dan mata batin ini adalah mata iman. Mata iman saya selalu suka, dan terutama bulan Oktober begini. Iman adalah, simboliknya adalah lilin ini. Lilin yang bernyala. Siang hari ini fungsi lilin ini tidak terlalu terasa, karena sudah ada matahari, sudah ada lampu. Tapi coba kalau malam hari, lampu mati, jadi gelap, lalu lilin ini mulai berfungsi, bernyala untuk kita. Tapi di sini lilin ini ada plastiknya, di gereja lain ada lodongnya. Ada apa? Lodong itu? Ya, pokoknya untuk melindungi dia dari angin. Di dalam gereja lilin itu aman, di ruang ini lilin itu aman, menyala terus. Tapi begitu lilin ini keluar, anginnya lebih banyak. Dan kalau tidak dijaga, itu mati. Juga di tempat yang gelap, Anda masih ingat perumpamaan mengenai 5 wanita bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Ketika pengantin datang, mereka tidak bawa minyaknya. Di saat dipentingkan dan amat sangat penting, yaitu pengantin datang atau di saat gelap, lilinnya tidak bernyala. Di bulan Oktober ini belum lama saya juga ke tempat Gua Maria. Di sana yang untuk saya menarik adalah sepasang dan orang-orang lain, sepasang yang pacaran maupun yang orang lain yang muda, orang tua juga. Itu untuk saya yang menarik adalah sambil menyalakan lilin mereka untuk berdoa di gua itu, mereka juga menyalakan lilin-lilin lain yang mati karena angin. Inilah yang saya kira mesti dibuat oleh KMKS dan sudah dibuat untuk itu. Kita dengan mata iman, mata batin, lilin kita ini mesti dihidupi terus dan saling menghidupi. Seperti tiap kali kalian bermeditasi dengan membaca kitab suci dengan mata iman untuk menangkap sabda Tuhan di situ. Mengapa? Karena dalam Injil Matius dikatakan, matamu adalah pelita bagi tubuh. Kalau matamu sakit, sakit pula seluruh tubuhmu. Tadi Pak Sahala sampai di sana tepat jam 7 kurang. Karena saya agak tergesa turun ke bawah, lupa bawa yang mestinya saya bawa apa? Kacamata hitam. Saya diberi orang ngomong cakep kalau jalan ada banyak matahari pakai kacamata hitam itu. Biasa saya pakai itu ini. Matamu adalah pelita bagi tubuhmu. Kalau saya pakai kacamata hitam, ruangan ini hitam semua. That's it. Maka kalau kita mau mengatakan dengan KMKS Anda masih pesimis, Anda sebenarnya pakai kacamata hitam dan belum dilepas dan belum pakai mata iman lilin itu sendiri. Sebenarnya dalam hidup ini ada 3 sikap yang secara umum dikatakan kita optimis mengenai hidup ini. Kalau Anda dengan KMKS merenungi sabda dengan mata iman, dengan lilin nyala itu, Anda membuat hidup menjadi optimis. Ada harapan di situ. Kenapa? Tiap hari kita syukuri Tuhan datang menguatkan dan memberikan daya tiap hari dari pagi sampai malam. Yang kedua, sikap hidup pesimis. Kacamata hitam. Matamu adalah pelita bagi tubuhmu.
Kalau kamu pakai kacamata hitam, hidupmu juga hitam terus. Ini kalau saya boleh menjadi penginjil, melanjutkan Matius. Ya. Tapi di antara optimis dan pesimis, jalan tengah yang Anda lakukan tiap hari ada apa? Sikap realistis. Apa itu realistis? Ketika KNKS tidak bisa berkumpul karena pandemi, ya kita pakai sarana apa yang ada, pakai Zoom, link atau apa. Ketika Tuhan memberikan kita waktu yang sekarang pasca atau transisi pandemi ini kita bisa berkumpul, kita berkumpul untuk itu. Itu realistis. Ketika Anda merayakan 5 tahun KNKS, mau sederhana, yang penting apa? Yang penting inti wakta sabdanya itu. Maka di ruang ini, meskipun di gereja sana siap-siap untuk pesta perkawinan, sehingga rumahnya nggak bisa sini kan? Itu menarik itu. Sehingga akhirnya, ya ini kalau dia sudah telepon ke saya berarti ada sesuatu ya, dia minta tolong untuk ini kebiasaan dia kan. Kenapa? Karena nggak mau ganggu saya. Padahal Romo itu boleh diganggu terus kalau waktunya ada ya. Itu. Tapi kan khawatir saya banyak sibuk. Tapi itulah. Lalu saya tidak kemari. Saya mensyukuri realistis. Ya sudah. Untung hari ini acara saya nanti malam itu misa 40 hari Allah itu malam. Nah, waktu yang ditelepon saya kira pagi. Kalau pagi saya nggak bisa. Kalau pagi bisa, ini saya bisa. Nah, kembali lagi. Mengapa mata yang pakai kacamata hitam lalu menjadi gelap semua? Dan mengapa kitab suci mengatakan matamu adalah pelita bagi tubuhmu? Dan mengapa kita mengharapkan sikap realistis tiap hari mensyukuri itu? Karena saya belajar waktu saya tahbisan tahun 82. Itu gengnya Yani dan semua yang dari JKPN dulu, mereka mahasiswa-mahasiswa di sana. Kami frater masih dengan mereka untuk itu. Lani juga ada di sini, bisa apa lagi itu. Dia ada yang mengatakan juga dari Atmajaya, Tirta. Ya. Pokoknya di Jogja ketemu mereka, lalu saya tahbisan tahun 82 Desember. Ya. Nah saat itu saya juga melihat dan waktu inrain itu apa? Artinya menjadi Romo itu kan memang harus belajar. Dan tahun pertama saya setelah tahbisan, saya belajar di menjadi Romo di Wonogiri. Ada seorang Romo Suto Panitro yang saya hormat dan belajar sekali sudah sedo itu. Apa yang saya belajar? Untuk keperluan hari ini, mensyukuri hidup. Karena Romo Suto itu share bagus sekali dan sekarang saya promosikan karena Semarang sudah ekspor salam itu ke sini, tapi tidak tahu sejarahnya. Yang tahu sejarahnya itu adalah Romo Suto. Dia beritahu mengapa dia melihat di Indonesia dia pulang dari, dia angkatannya Monsieur Leo Scotto, pulang dari studi di Belanda, di Maastricht, apa ucapannya benar nggak itu? Maastricht Belanda sana ke sini, lalu dia melihat loh, sana kan 4 musim, musim panas, musim dingin ya kan, 4 musim. Sementara kita 2 musim kan, artinya kemarau dan musim hujan. Lalu dia mencari, kalau mereka mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya kan, beliau itu mencari, akhirnya menemukan apa? Berkah dalam Gusti. Dahsyat itu. Kenapa? Karena Nusantara di Indonesia ini kita harus bersyukur bahwa tiap hari ada matahari dan itu adalah berkah. Maka dia menyampaikan berkah dalam, lalu yang diberkah dalamkan itu Anda harus menjawab kembali berkah dalam. Sekarang sudah diekspor ke sini. Jadi kalau Anda mau tahu identitas orang Katolik dari Jawa Tengah sana, Keuskupan Agung Semarang sana, pasti kan Romonya atau siapa berkah dalam. Itu. Coba penemuan ini kan menjadi syukur yang syukurnya syukur. Ya. Tiap hari merasakan ini berkah. Dan KNKS sudah 5 tahun.
coba Anda litanikan berkah-berkah yang diberikan pada Anda. Tapi dengan kacamata iman tadi, bukan dengan kacamata hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan betul dari membaca kitab suci. Sampai saya berani mengatakan, kalau mengajar di UI atau tempat lain, membaca adalah memberi makna, memberi arti pada yang dibacanya itu dengan kerangka pikiran, mata, iman Anda, supaya makna itu menjadi hidup dalam yang dibaca. Contohnya sederhana, kalau Anda sebelum tahu ke Candi Prambanan maupun Borobudur, itu semuanya adalah relief batu semua, ya kan? Harus ada arkeolog, harus ada yang membacakan. Ini maknanya Borobudur begini. Nah, Anda KMKS ini saya harapkan menjadi jembatan pembaca untuk lingkungan Anda, untuk keluarga Anda, untuk tempat lain, dan disitulah saya kira tugas utama dari KMKS. Anda ikut menjadi jembatan membacakan ini loh makna dari yang kami meditasikan. Supaya apa? Supaya zaman spiritualitas yang dulu sudah lewat sekarang diganti itu Anda teruskan. Dulu itu ora et labora. Mengapa? Karena orang mengira memuji Tuhan, bersyukur Tuhan, ora saja. Ora itu berdoa. Maka ditambahi et. Lalu Tuhan ditaruh di mana? Tambahi tadi labora. Tapi saya hanya ditambahkan et saja. Ya. Lalu dikembangkan, lalu Yesuit, tempat lain, spiritualitas, kerohanian semua, lalu mengatakan, ya Tuhan harus Anda bawa ke hidup sehari-hari. Maka bahasa Inggrisnya kan being contemplative even in everyday life. Tetap menjadi pendoa, dan itu tidak mudah dalam kerja, dalam laku hidup Anda sehari-hari. Ini yang kami para Romo Yesuit itu menggeserkan aplikasi, bahasanya aplikasi gitu aja, dari ora et labora menjadi pendoa dalam karya. Tidak mudah. Kenapa? Karena lebih mudah kita mengatakan ora hari Minggu, ya kan? Lalu Senin sampai Sabtu menjadi labora. Lalu Anda dengan KMKS yang belum berkembang lebih maju nambahi et. Padahal dengan 5 tahun usia syukur KMKS Anda diundang, dipanggil Tuhan pagi ini mulai supaya Anda menjadi pendoa dengan renungan sabda dari KMKS ini, dari altar dibawa ke pasar kehidupan, lalu dari pasar kehidupan direnungi lagi, bawa ke altar lagi, atau tadi dari KMKS Anda menjadi pendoa, kemudian dibawa dalam karya. Nah, kalau demikian panggilan itu akan terjadi. Kalau demikian kita tidak akan merasa minoritas di Indonesia ini. Kalau demikian kita akan jadi kecil pun kita seperti biji sesawi yang hari-hari lalu kita renungi. Gereja mulai dari situ. Dan pertanyaan untuk gereja kan sederhana, seperti perbanyakan roti itu. Tidak usah nunggu menjadi jenderal atau menjadi orang pintar, menjadi profesor dulu ya kan. Tapi 5 roti 2 ikan itu, apa yang ada? Dan murid-murid mau pergi kan itu. Apa yang ada? Anda mungkin punya suara, Anda punya pikiran dan organisasi, Anda punya cara untuk mengumpulkan supaya KMKS ini terus ada orangnya yang berkumpul. Cara Anda juga di paroki ini kok lama sekali kalau mengajak teman-teman menjadi pengurus lingkungan atau mengajak untuk macam-macam dan yang kegiatan yang lebih sosial ke masyarakat agak susah. Tapi untuk kalau diajak kor, wah bagus sekali, banyak sekali yang datang kan. Berarti gereja masih liturgis ya.
liturginya kan begini semua. Hesparani, Hesparapi, bukan lain kan? Tapi pertanyaannya, apakah liturgi dibawa keluar? Saya ingat Romangun almarhum. Romo Senang itu nyanyinya bagus sekali. Ya, lalu Romangun bertanya dengan tajam waktu itu, apakah umat sekitar cukup mendengarkan nyanyiannya yang bagus dari para suster di situ? Para Romo di situ, kalau yang suster kan kedono ya. Maka ini tantangan untuk kita, dan Tuhan memberikan pada kita tadi berkah dalam untuk membawa berkah ini, dan kita bisa pakai satu kalimat sederhana, Tuhan, semoga kita dengan KMKS ini menjadi berkah satu sama lain, menjadi lilin yang ketika iman kita agak redup dinyalakan oleh yang lain, menjadi berkah untuk keluarga, untuk kegiatan kita, dan berkah untuk kehidupan satu sama lain. Amin.